kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dan di sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kamu lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di JEK TV, saya berminat untuk menghubungi Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang enak tidur, enak makan. Kondisi saya lebih bagus. Dan saya terima kasih kepada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV, selamat sore, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Intan Ikhlasya, masih dalam Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Hari ini alhamdulillah sekali akhirnya saya diberikan kesempatan oleh teman-teman saya untuk bertemu dengan Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu. Selamat sore Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit grogi nih Ustadz, akhirnya saya sama Ustadz ya di program Medika Natura. Dan juga di sini ada mantan pasien atau mungkin masih pasien ya Pak sampai sekarang di terapi kolbu, ada Haji Samsyudin. Selamat sore Pak Haji, apa kabar? Ya, Baik-baik ya, tadi sudah sangat sehat ya. Dan tema kita sore hari ini adalah terapi kolbu. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di studio sore hari ini untuk berbincang langsung dengan Ustadz Sony, boleh langsung menghubungi telepon kami di 021 5155 111. Sekali lagi 021 5155 111. Ya Pak Ustadz, mumpung saya belum tahu nih ya, karena pertama kali ketemu. Jadi sebenarnya tema kita hari ini adalah terapi kolbu. Apa sih, boleh jelaskan sedikit nggak sama saya nih, especially apa itu yang dimaksud dengan terapi kolbu? Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat tema kita yaitu terapi kolbu, karena saya pikir mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengenal apa dan bagaimana terapi kolbu itu. Para pemirsa JEK TV yang berbahagia, Allah di dalam kitab suci mengatakan bahwa apabila segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Nah, inilah yang mendasari ilmu daripada terapi kolbu itu. Jadi seorang penterapi dalam terapi kolbu, dia dalam hidupnya harus terus rajin melakukan koreksi hatinya. Apabila ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, nah dia harus koreksi terus hatinya. Jangan sampai hatinya dikuasai oleh iri, dikuasai oleh dengki, dikuasai oleh buruk sangka dan sombong. Nah, di dalam perjalanan hidupnya seorang penterapi kolbu, dia harus perang melawan kotoran-kotoran hati tersebut. Nah, apa dan bagaimana tentang kelanjutannya setelah dia melakukan proses pembersihan hatinya akan kita jelaskan pada segmen berikutnya. Baik,
apakah ini juga ini kan artinya para terapis ini memang melakukan perjalanan atau pelajaran khusus mengenai bagaimana cara membersihkan hati gitu ya? Iya, saya pikir sebenarnya simpel saja. Begini, Allah di dalam perintahnya kepada Rasulullah, Allah mengatakan, katakan ya Muhammad, bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat, aku lebih dekat dari urat leher. Artinya kalau lebih dekat dari urat leher itu ya berarti ada di hati. Artinya bahwa Allah itu ada di hati setiap manusia. Nah, ini kaitan dengan ayat tadi bahwa segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Maka terlihat satu garis benang merah. Katakan ya Muhammad, aku sesungguhnya aku sangat dekat. Jadi ada di hati. Sementara Allah berkata, apabila segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Nah, inilah yang mendasari seorang penterapi kolbu. Di dalam hidupnya dia harus terus perang melawan kotoran-kotoran hati, sebab seorang penterapi kolbu dia sadar betul bahwa hati yang ada di dalam dirinya itulah tempat baitullah setiap manusia. Oh gitu, alhamdulillah. Waduh, saya senang sekali bisa ketemu Mas Tony hari ini. Jadi apakah ini berarti juga para pasien atau pasien-pasien yang datang juga diberikan pelajaran-pelajaran khusus mengenai cara membersihkan hatinya, mungkin supaya pengobatan yang dilakukan bisa berjalan lebih baik gitu misalnya? Apakah ini juga diberikan kepada pasien? Ya, jadi begini, Allah di dalam kitab suci juga mengatakan, apabila engkau mengetahui rahasia satu saja sampaikan. Ini artinya kalau kita mengetahui rahasia ayat, kita tidak boleh pelit, kita harus mau berbagi. Nah, itulah yang mendasari kenapa terus kemudian saya menulis 2 buku ini. Ya, ada buku Power of Soul dan juga ada buku tentang sholat. Ini semua kita tulis dalam rangka agar supaya ilmu ini bisa dikuasai oleh semua manusia di muka bumi ini. Saya tidak ingin suatu hari saya meninggal dunia, ilmu ini saya buat dalam kubur. Saya ingin ilmu ini tetap dilestarikan di muka bumi. Jadi bisa diteruskan gitu ya, bisa diinformasikan, bisa saling diberitahukan kepada sesama umat muslim gitu. Atau apakah ini tidak ada unsur-unsur agamanya? Karena begini ya, kebetulan saya kan beragama Islam. Rasulullah itu kan mengajarkan kepada kita umatnya. Coba bayangkan saja ayat kitab suci Al-Quran itu kan banyak sekali ayat-ayatnya. Itu kan dialog pribadi antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Tapi kan semua diinformasikan kepada kita. Ilmunya dibagikan kepada kita semua. Itu kan Rasulullah memberikan contoh. Nah, karena itu kita sebagai umatnya harus meniru. Jadi kalau kita memiliki ilmu, kita harus mau juga membagikan kepada orang lain. Oke, baik. Nah, inilah buku itu. Makanya nanti kita akan bahas yang isi-isi yang ada di dalam buku ini, tapi nanti di segmen kedua karena kita harus break dulu. Jangan lupa apabila Anda ingin datang ke klinik terapi kolbu, ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13-12-0. Sekali lagi Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur di 13-12-0, telepon 858-2029. Medika Natura Sore masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuh, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Maxwell Magazine Real Action,
Pemirsa masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan kali ini narasumber kita adalah dari Klinik Terapi Kolbu, ada Ustadz Sony. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon interaktif, bergabung di studio langsung saja hubungi 021 5155 111. Sekali 021 5155 111. Pemirsa, saya ingin menginformasikan bahwa Klinik Terapi Kolbu adalah klinik yang menjalankan terapi-terapi kesehatan yang tidak menggunakan jamu-jamuan, obat-obatan, baik herbal maupun medis, dan juga tidak menggunakan jarum suntik. Jarum suntik juga tidak mengandung unsur-unsur klinik. Baik, kalau gitu kita langsung lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Sony. Pak Ustadz, tadi sempat menunjukkan bahwa akhirnya Pak Ustadz menulis kedua buku. Jelaskan sedikit sebenarnya ini bukunya mengenai apa selain penjelasan singkat yang ada di segmen pertama. Ya, baik. Begini ya, di dunia ini kan banyak sekali metode-metode pengobatan. Ada Reiki, ada prana, ada yoga, macam-macam, dan semua bagus-bagus. Nah, ini semua kan ditemukan banyak kan di luar negeri. Ada yang ditemukan di Tibet, ada yang ditemukan di India, di China, macam-macam. Nah, kebetulan kalau terapi kolbu ini made in Indonesia asli. Jadi memang ditemukannya asli di Indonesia. Dan tidak ada jiplak-jiplakan sama sekali. Made in Indonesia asli. Makanya saya pikir saya ingin ilmu ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya kan? Nah, makanya saya tulis buku ini. Saya tulis buku ini dengan harapan bahwa ilmu ini bisa dikuasai oleh bangsa kita dulu, sebelum nanti bangsa lain menguasai. Begitu. Makanya ilmu ini saya tulis dalam bentuk 2 buku. Yang pertama buku Power of Soul, itu general, semua agama bisa baca. Semua agama manapun bisa membacanya. Bisa membaca. Nah, kebetulan karena saya beragama Islam, saya mendekati ilmu ini lewat jalur sholat. Maka saya tulis buku tentang sholat, gitu. Ini artinya bahwa ilmu ini bisa dikuasai oleh siapapun lewat agama manapun dengan gaya setiap agama masing-masing. Nah, karena saya dengan agama Islam, maka saya lewat gaya sholat. Tapi saudara kita dari agama lain bisa saja menguasai ilmu dengan gaya agamanya juga. Jadi yang dimaksud dengan ilmu The Power of Soul ini, misalnya yang kita bahas Power of Soul, apakah ini ilmu healing self atau ilmu penyembuhan diri gitu Pak Ustadz? Iya, kurang lebih hampir seperti itu. Hampir seperti ilmu. Iya, jadi bagaimana seseorang menggetarkan energi yang diberikan oleh ilahi tadi untuk kesehatan. Untuk gitu. Kesehatan ya. Nah, kalau di terapi kolbu sendiri, jenis-jenis penyakit apa saja yang diobati? Apakah penyakit medis saja, atau ini kan orang lebih mungkin kebanyakan orang mengetahui ini mengenai penyakit menyembuhkan hati, menyembuhkan penyakit-penyakit hati gitu. Tapi apakah yang disembuhkan ini memang penyakit medis juga disembuhkan, dan juga penyakit non medis seperti penyakit-penyakit jantung, misalnya paru-paru, apakah itu juga disembuhkan di terapi kolbu? Iya, justru di terapi kolbu ini penyakit yang medis ya, seperti jantung, paru-paru, kanker, lupus, macam-macam penyakit medis yang kita tangani. Namun tidak tertutup kemungkinan banyak juga penyakit-penyakit yang sifatnya psikis. Ya, psikis. Jadi psikis itu seperti timbul rasa cemas, dada berdebar, timbul rasa takut yang berlebihan dan segala macam, itu juga kita tangani di terapi kolbu. Nah, kalau melihat apakah bisa penyakit yang berat-berat, begini, karena terapi kolbu ini kan sekali lagi bahwa yang digunakan adalah kekuatan kolbu tadi, yang dimana Allah berkata, katakan ya Muhammad bahwa aku ini sesungguhnya sangat dekat, aku lebih dekat dari Allah tadi. Artinya setiap manusia ini kan dia memiliki baitullahnya. Nah, karena kita sudah berbicara baitullah yang ada di dalam diri setiap manusia, maka sudah tidak ada batasan di sana. Maka kalau misalkan Mbak Intan melihat kesaksian para pasien kita yang di televisi, itu kebanyakan mereka sudah kelilingan, sudah berobat kemana-mana, sudah capek, ya kan? Nah, ternyata belum diijabah di tempat lain. Nah, artinya apa? Artinya ada batasan-batasan tertentu dari kekuatan manusia. Jadi ada jenis-jenis penyakit tertentu yang saat ini belum ditemukan obatnya. Belum ditemukan obatnya, betul. Artinya suatu hari nanti mungkin akan ditemukan. Tapi saat ini belum ditemukan. Nah, untuk sakit-sakit yang saat ini belum ditemukan, kita memerlukan suatu terobosan-terobosan. Nah, terobosan-terobosan itu adalah lewat apa? Lewat kekuatan doa. Nah, inilah yang kita lakukan di terapi kolbu. Maka banyak daripada pasien yang hadir dan datang ke sana, itu rata-rata sebagian besar itu sudah capek berobat ke sana kemari. Sudah berobat medis ke rumah sakit manapun gitu ya, atau menjalani pengobatan-pengobatan alternatif gitu ya, tapi belum menemukan solusi dari kesehatan. Biasanya begitu. Ya. Kebanyakan seperti itu. Sekarang saya mau bicara sedikit dengan Pak Haji Samsyudin nih Pak. Kalau kondisi Pak Haji Samsyudin sendiri,
kenapa akhirnya memutuskan untuk datang berobat bertemu dengan Pak Ustadz ke terapi kolbu? Sebetulnya begini, memang sudah saya mau lihat TV-nya itu cara pengobatannya kolbunya Pak Ustadz semua. Tapi saya artinya ragu-ragu karena ragu-ragunya saya itu tidak ada obat, tidak ada apa nih karena doa jalan yang dikeluarkan oleh Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah saya coba di bulan tanggal 2 itu, tapi bulan 3 atau bulan 4 kan. Alhamdulillah. Tahun ini ya Pak ya? Tahun ini baru ini. Jadi saya coba di situ ada 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya alhamdulillah sudah suara saya keluar, sudah bisa saya bicara. Tadinya saya cuma dulu ada pelok sedikit, tapi berarti mengalami stroke ya berarti ya Pak ya? Stroke ringan katanya kan. Tapi ya banyak perasaan saya. Baik Pak Haji, nanti kita sambung lagi, tapi kita harus break sebentar. Nanti saya akan masih bertanyakan lagi mengenai kondisi kesehatan Pak Syamsuddin. Tapi bagi Anda yang ingin datang ke terapi kolbu, sekali lagi alamatnya ada di layar televisi Anda, juga saya sebutkan, harap dicatat, ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Sekali lagi Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021 858 2029 atau di 8500 413 atau di 7058 0381. Jangan kemana-mana, Medika Natura Sore masih akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JEK TV cukup menarik dan sudah mulai menariklah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan JEK TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa JEK TV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Medika Natura Sore. Kalau Anda ingin bergabung bersama kami dan juga klinik terapi kolbu, ada Ustadz Soni Trisna di sini. Boleh segera hubungi telepon interaktif kami di 02151551111. Sekali 02151551111. Dan pemirsa, klinik terapi kolbu adalah salah satu teknik pengobatan atau terapi pengobatan yang ditemukan atau asli dari Indonesia. Dari sekian banyak teknik pengobatan yang ada di seluruh dunia, klinik terapi kolbu ini adalah klinik yang asli ditemukan di Indonesia, yang tanpa menggunakan jamu-jamuan, obat-obatan herbal, jarum suntik ataupun obat-obatan medis apapun, juga tanpa klinik. Jadi di sini memang benar-benar terapi yang menggunakan kekuatan kolbu yang dilakukan langsung oleh terapisi. Di sini ada Ustadz Soni. Pak Ustadz, saya melanjutkan perbincangan dengan Pak Haji Syamsuddin dulu.